Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita atau dasar kajian kita surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 264 sesuai dengan judul kajian kita yang terpampang dan tertulis adalah mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutkan pemberian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah tubtilu, kamu membatalkan atau menghilangkan pahala sadaqatikum, sedekah kamu, bil manni, dengan manni, menyebut-nyebut, wal adha, dan kata-kata yang menyakitkan si penerima, kalladzi, sama seperti orang yang yunfiqu malahu, orang yang menginfakkan, menafkahkan malahu, hartanya, ria'an nas, lantaran dia atau memperlihatkan kepada orang lain, wala yu'minu billah, dan dia tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan. Famathaluhu, maka masalnya, perumpamaannya orang ini, kamathal, seperti safwanin, batu bersih, batu licin, alaihi, di atasnya batu licin tadi ada turab, ada tanah. Fa'asaba, maka asaba, lalu menimpanya, wabil, hujan deras, hujan lebat, fatarakahu salda, maka lalu taraka, dia meninggalkannya menjadi bersih. La yaqdiruna, tidak mereka mampu menguasai, ala syai', sesuatu pun, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum atau orang-orang yang
kafir. Al-Baqarah 264. Mari kita pahami. Salah satu dosa besar yang ancamannya masuk neraka, walaupun nanti akan masuk surga juga, adalah mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan atau pemberian kepada orang lain. Jangan dipandang enteng. Bahkan nilainya, pahalanya, balasannya tidak ada sama sekali. Penat-penat, letih-letih berbuat, memberikan sesuatu tidak punya nilai, tidak punya nilai, malahan berdosa. Jalai kabalabo, malahan pokok tamakan, mundiak barenggo, ilia barenggan, tu kecek palurah sesuatu. Sangko balabo kiranya pokok tamakan. Kita disuruh melakukan amalan apapun, perbuatan, aktivitas apapun juga, agar kita ikhlas. Lebih-lebih itu ibadah khusus, ibadah sosial. Sebab ikhlas itu merupakan syarat mutlak yang tidak dapat tidak harus. Kalau tidak, langsung ditolak. Jadi ibadah apapun, amalan apapun, ketaatan apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan, jika tidak ikhlas, langsung tertolak, tidak terima. Jangankan berpahala, diterima pun tidak. Sebab Allah tidak butuh amalan yang seperti itu. Begitu kira-kira keringkasan-keringkasan dari sekian banyak hadis dan riwayat. Nah, di antara perusak daripada amalan, perbuatan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan itu adalah membangga-bangga, memamer-mamer, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit bantuan, pertolongan, jasa, kebaikan. Jangan dianggap sepele. Ya, kita ulang. Di antara yang dapat merusak, membatalkan, tidak diterima, tidak Allah redai, amalan itu, perbuatan baik itu, ketaatan itu, ibadah itu, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, memamer-mamerkan. Kalau kemarin kaji kita kan ujub. Salah satu bentuk yang agak mirip dengan ujub itu lah, memamer-mamer, membangga-bangga, menjabik-jabik, membilang-bilang. Namanya mannu. Man. Apa itu manna? Secara bahasa arti manna itu memotong. Juga bermakna mengurangi. Mannal habal, qata'ahu. Manna habal berarti memotong tali. Mannu syai', mengurangi sesuatu atau berkurangnya sesuatu. Nah, menyebut-nyebut kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan, membilang-bilang kebaikan, termasuk pertolongan, bantuan, jasa, atau pemberian, hadiah, apapun.
menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya disebut dengan manna. Kenapa manna? Karena dengan menyebut-nyebut itu terpotong, terputuskan nilainya, pahalanya, ganjarannya. Kurang dia. Makin lama kurang-kurang habis dia. Disebut-sebut juga kurang. Ini yang dituju oleh ayat. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu. Jangan kalian batalkan. Apanya? Pahalanya, ganjarannya, balasannya. Sama dengan menghilangkan. Jangan batalkan, jangan hilangkan nilai ganjaran pahala. Apa? Sadaqatiku. Balasan ganjar nilai sedekah kamu. Sedekah, namanya saja sedekah. Sedekah itu bahasa Arabnya kan benar itu. Orang yang benar siddiq. Benar siddiqun. Sedekah benar membenarkan. Pemberian kita karena Allah, tidak ada harap balasan siapapun juga, namanya sedekah. Karena orang yang memberi, dia telah membenarkan dalam hatinya bahwa apa yang dia berikan itu pasti ada balasannya daripada Allah dunia, lebih-lebih nanti dia di akhirat. Itu yang mendorongnya untuk bersedekah. Kalau tidak ada sedekah, sedekah itu adalah pemberian. Pemberian lantaran kita membenarkan adanya balasan di akhirat, adanya pahala, adanya ganjaran. Lalu karena yakin, nah kita beri. Nama sedekah. Sad, dal, qaf, tamar mutah, sedekah. Kalau dia bersedekah berarti dia telah membuktikan apa yang dia benarkan. Dia membenarkan balasan daripada Allah. Lalu dibuktikannya dengan memberi. Bernamalah pemberian itu sedekah. Jangan batalkan. Karena tujuan semula sedekah itu untuk mendapat ganjaran balasan daripada Allah yang Maha Benar di akhirat. Di akhirat yang sering disebut-sebut orang 10 kali lipat, 10 kali lipat itu dalam ceramah di akhirat itu. Bukan sekarang diberi 1 botol kemudian dapat 10 botol, tidak sekarang. Apa lu lagi lah tu perlu hancak tu cek. Nanti besok ganti 10 lah. Bi asyri amsaliyah itu di akhirat. Di dunia tentu ada balasannya. Tapi bukan berarti balasan sebagaimana dijanjikan seperti itu. Karena balasan Allah itu 2, dunia dan akhirat. Cuman sebenar-benar balasan di akhirat, benar malah dia yaumul jaza, hari pembalasan. Di dunia hanyalah percik-percik, pernak-pernik, bunga-bunganya saja. Makanya disebutkan segala macam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan duniawi itulah percik-percik kesenangan surga. Ya. Saya ulang yang ini. Segala macam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang membuat orang gembira itu hanyalah percikan kenikmatan surga. Dan segala macam penderitaan, kesakitan, kesengsaraan dan seterusnya itu hanyalah percikan neraka. Bukan balasan, hanya sekedar percikan saja. Kalau balasannya nanti dah kira. Nah, karena dia membenarkan adanya balasan, dibuktikannya dengan memberi.
membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan dan seterusnya. Itulah ayat Al-Insan atau Ad-Dahr surat yang ke-76. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Surat ke-76 Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 9. Hanya saja tidak lain tidak bukan kami memberimu liwajhillah, karena mengharapkan ridha Allah, balasan Allah. La nuridu minkum, kami tidak butuh, kami tidak menginginkan, kami tidak menghendaki. La nuridu minkum jaza, balasan. Wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Bukan disebutkan, tapi itu prinsipnya. Disebutkan pamer lagi, ria lagi. Intinya, cirinya mereka, dia tidak butuh, dia tidak berhajat balasan manusia dan ucapan terima kasih manusia. Karena semula dia memberi itu memang untuk mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Dan dia tidak mau membatalkan. Rugi dia. Hanya untuk marahi senyum orang saya, rugilah dia. Supaya orang mangguk kawak. Atau inayak nak kata oto no. Dia waklah menolongnya ke petang. Rugilah wak. Kalau itu yang kita harap, rugilah. Atau tiap lalu tiap sapon wak. Lantaran kita lah elok kayaknya. Oh, itu yang kita harapkan, rugilah. So, balasan yang besar daripada Allah. Balasan yang sampai 700 kali lipat itu daripada Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah sama dengan sebuah biji yang ditanamkan. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji. 700. Nah, itu perumpamaan orang yang infak fisabilillah. Dia tidak mau batal itu. Hapus itu. Tidak jadi dia mendapat hanya gara-gara senyuman. Sapu nak pakai petang ngek minta tolong. Jangan nak ingin batal itu. Kepunuhan Allah pada aku. Watang lunak gigi pada lidah. Kini dulu berambut panjang, kini berambut keribu. Dulu kasih sayang, kini haramannya pun. Hai. Ada kan dek pak imam cakup mengko suka sembahyang. Tak mau sembahyang seorang tu. Dia ada imam mengko sembahyang jemaah tadi. Ai. La nuridu minkum, kami tidak inginkan. Yang susah itu ini membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan, memberi, menghadiahkan. Tidak harapkan apa-apa, itu yang susah. Bagaimana cara perkuat iman? Mantap keyakinan. Tambah-tambah keji. Mohon kepada Allah keikhlasan. Sebab nanti ria. Manna mengungkit, menyebut, membilang-bilang, namanya manna. Manna minna, menyebut pemberian. Manna minna, menyebut pemberian. Asal katanya memotong. Orang yang menyebut pemberian berarti dia telah memotong. Apa yang dipotong? Telah langsung dikatnya pahalanya daripada Allah.
dipotongnya. Mana? Cuman orang menyabit-nyabit, tidak masalah. Itu namanya busyra, kabar gembira yang telah disegerakan namanya. Orang menyabit-nyabit, tidak masalah. Yang tak boleh kan minta disabui. Atau kita menyabit-nyabit. Orang menyabit, kok Pak Kun dulu kah? Beliau kok tidak gara-gara beliau sampai kini tidak bini bersih. Subhanallah. Bagus itu sebab adiknya gemuk. Adiknya gemuknya. Tidak ada. Sebab yang menyebut siapa? Bukan kita. Dan kita tidak lo masuang orang, mendorong orang, magih kode orang supaya disabui-sabui tidak. Disabui orang, dipuji orang, dipoto orang, ditulis orang. Namun kata Nabi itu busyra, kabar gembira yang disegerakan, diajilahkan, disegerakan. Itu hadis. Ini tulisan sih kau, nama saya ketulis sih kau di luar, jangan sih kau leh. Tulislah, tidak masalah. Sapu pemberian Pak Haji Anu, sapu, salah. Yang tidak boleh, awak bagi sapu. Terus namun senang sih, nak tahu orang kata, sapu kau sapu ameh rumahnya, nah. Mana? Jangan kurangi nilainya, jangan kami memotong, menghapus, mengurangi pun jangan. Karena mana itu juga maknanya mengurangi, man syai', berkurangnya sesuatu. Yang disapa siapa? Orang beriman. Karena orang beriman yang bersedekah, andaikan dia memberi, tapi tidak beriman, tidak sedekah namanya. Hadiah, anugerah, hadiah. Kok sedekahku orang berimannya? Berarti sedekah membenarkan adanya balasan Allah di akhirat. Yang kedua, azza, la tubzilu sadaqatikum bil manni wal azza. Azza, gangguan. Azza, gangguan. Apa itu ada? Ada itu bisa bahasa kitanya yanharahu au yu'ayyirahu au yashtumahu. Apa itu? Itu dengan jalan membentaknya, menghardik, atau yu'ayyir, mengaibkannya, menghinanya, melecehkan, merendahkannya, atau mencelanya. Membentak, mengariak. Sehingga sakit hatinya. Namanya azah. Azah itu biasanya dari mulut. Azah. Atau diaibkan, direndahkan, dihina, dilecehkan. Dilecehkan, direndahkan, diaibkan. Atau mencelanya. Pokoknya kata-kata yang bisa membikinya tidak nyaman, sakit dan terganggu. Azah itu gangguan. Bacalah, apun kali baca. Sakit hatinya. Pibalah. Ini aku kan dia alasikan doang si dorak-dorai nagonya. Dia roda sarang bawah tu balainya. Terima salah. Tapi hatinya mengkuru hatinya. Ada yang kau bersakit dan kemudian itu sakit. Umpama mengau dan lapang selamaku, sakit ini. Kalau ada yang menolong ke petang atau saranu, tak apa-apa gini kok. Ini mencelen-celelelong juga ada. Azza. Jangan dibaca-baca. Itu pentingnya ikhlas. Apapun balasan daripada orang yang kita beri,
kita bantu, kita tolong, kita lapangi, kita mudahkan. Apapun balasannya, jangan kait-kaitkan dengan pemberian kita. Sejak kecil aku ada nasuah dan sekolahan. Kini pandai lo kau melawan kadit. Kecewa ke dia wak, kekemanakan wak. Azah, mengungki-ungki cik azah cik. Lantarannya nak muai suruh, lantarannya nak pulang-pulang atau sarik pulang, lah diungki semuanya, disabui, namanya manna dan azah. Jangan azah, mencelanya, menghardinya, mengaibkannya, membaca-bacanya. Kenapa? Hilang keikhlasan. Dan ini butuh kepada perjuangan. Nah, nambo mau mengecek lah nuka. Mengecek lah udah sama udah mengecek sebab tu. Kamu udah mengecek Pak. Ngomel, mencela, menegur, meminta, menghardik. Nama. Situ je boleh. Cik manna dan cela ada. Sama seperti kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria, pamer, memanggak, mempertontonkan, memperlihatkan kepada manusia karena mereka ingin dilihat. Ria asal katanya ru'yah. Ru'yah, ra, hamzah, ya dan ta marbutah, ru'yah. Ru'yah itu melihat. Jika na ru'yah ko setiap kapaso nan tawa. Setiap kapaso, setiap karayo. Nah, itu na ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Ru'yah melihat. Ria berasal daripada kata ru'yah melihat. Dia bersedekah, dia beramal, dia berbuat baik, dia berbuat taat, dia beribadah. Motivasinya, yang mendorongnya adalah karena ingin dilihat sehingga dia perlihatkan. Orang yang ria, berimpak, bersedekah, pada dasarnya mereka tidak beriman. Bukan kafir, tidak beriman kepada Allah dan kepada akhirat. Dalam surat An-Nisa ayat 38. Alladzina yunfiquna ma lahu riya'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa ma yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarin. Surah An-Nisa surat keempat ayat ke-38. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, menginfakkan hartanya lantaran ria, ingin dilihat sehingga dia perlihatkan, ingin viral sehingga dia viralkan. Tujuannya untuk mencari kedudukan di hati manusia, ingin dipuji, ingin supaya dikatakan santiang, hebat, luar biasa, segala macam. Atau ada motivasi lain. Senyum, dipajang foto, macam-macam kayak gini. Motivasinya apa? Kalau orang tahu tidak masalah, diberitahu pun tidak masalah. Yang penting di sini, di hati.
Jadi orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka rianas la yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menyaksikan. Melihat, Allah itu basir. Mengawasi, raqib. Menyaksikan, syahid. Meliputi, muhid. Dia tidak beriman. Dan dia pun tidak beriman kepada Allah yang menjanjikan adanya balasan dengan jarak. Allah yang Maha benar yang menepati janjinya. Wala bil yaumil akhir. Dan tidak juga dia beriman kepada hari yang akhir, hari pembalasan. Tidak percaya dia. Sehingga dia ingin dengan sedekah infak itu hanyalah untuk balasan dunia ria. Itulah perdayaan setan. Itulah hasuan setan. Itulah bisikan setan. Dan siapa yang menjadikan setan? Siapa yang setan itu kantinya, pendampingnya, konconya, sa'a qarina. Itulah seburuk-buruk teman, seburuk pendamping. Surah An-Nisa. Jadi di mana kau istilah bahasa orang langit korelasinya? Namun tidak tentu loh korelasi. Dia tak tulis korelasi. Apa hubungannya? Munasabahnya apa? Antara menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan mengucapkan kata yang menyakitkan. Dengan ria, titik samanya sama-sama tidak mendapat pahala, ganjaran, balasan, tidak Allah redai dan tertolak. Siapapun yang beramal dengan ria, tidak diterima. Tidak diterima. Ditolak. Disamakan orang yang menyebut-nyebut. Tujuan dia menyebut apa? Kan supaya orang tahu. Supaya dia dikenal orang. Disebut dengan rami. Panggaknya kan. Kan ada motivasi lain. Jadi kan jadi yunfiqu ma lahu riyan nas. Itu dalam surat Al-Baqarah tadi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, sama kan? Dengan surah An-Nisa. Tidak dia beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Karena motivasi tujuannya yang menggerakkannya, yang mendorongnya untuk berinfak, bersedekah adalah ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ini katakan bagaimana begini, begitu. Dan ria tidak boleh kita anggap sepele. Bahkan makhluk pertama yang diseret ke neraka adalah pelaku ria. Orangnya ria. Famataluhu, supaya tertangkap batalnya, rusaknya, hilangnya nilai yang diperoleh, yang diraih daripada sedekah diiringi dengan menyebut dan kata-kata menyakitkan, supaya nampak. Kalau tadi kan sifatnya abstrak, dikonkretkan dalam bentuk contoh supaya tertangkap kita. Famataluhu, maka perumpamaannya orang yang bersedekah diiringi dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan mengeluarkan kata menyakitkan, sama juga ria. Perumpamaannya kama tali safwan. Ini safwan, seperti safwan. Safwan itu batu licin, batu bersih licin. Alaihi turabun, di atas batu licin tadi ada tanah. Nah, tanah, turab, tanah. Alaihi turab. Fa asabahu, maka lalu batu licin tadi asaba, ditimpa oleh wabil, hujan deras, hujan lebat. Fatarakahu, maka lalu hujan lebat tadi meninggalkannya batu itu menjadi licin bersih gara-gara hujan. Seakan-akan menyebut-nyebut, mungkin itu hujan lebat. Hujan lebat. Sabit-sabit, dibilang-bilang, diungki-ungki,
Disakiti hati orang, hujan lebat. Datang hujan lebat. Fatarakahu salat. Begitu perumpamaannya hilang habis. Licin, lindang, tandeh. Nilainya tidak ada. Nilai tidak ada. Fatarakahu salat. Kalau dah tertunggu, masih bersyukur ya kami tu. Di Minangko. Di ayat dah betul. Tertunggu masih bisa tinggal. Tunggu kayu. Masih ada laki-laki tanah ada beri senan. Kami ko kan coba tertunggu lalu syukurlah. Nama dia ko coba abu dete batu licin. Entah apa ambu yang sukanya. Apa iya? Kali lu mentu lain. Halo kan? Rencana lu nya. Ndak awak nak rencana orang tu rencana. Awak ko abu orang tu rencana orang belakang. We nak rumah cancak ko yang buih no. We rumah cancak. Mama ini nak buih no. Tu mak abu tertunggu. Jadi kok bagaikan batu licin, batunya dulu. Batu licin di atasnya tanah tiba aja lebat habis. La yaqdiruna. Mereka tidak la yaqdiruna, tidak sedikit pun mereka mampu berkuasa. Atau menguasai syai'. Ala syai' sesuatu pun, apa yang telah mereka usahakan sedikit pun mereka tidak kuasa lagi. Tidak kuasa lagi. Mengapa tidak kuasa? Ya, mengambil faedah, manfaat, untung, laba sebenarnya tidak kuasa. Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan menunjuki kaum yang ingkar seperti ini. Itu bahaya mengungkit menyebut-nyebut jaso, bantuan, pertolongan, jangan. Satu kali Abu Zar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan salatatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang, 3 golongan. 3 orang, 3 kelompok, 3 golongan ini. 1, Allah tidak akan bicara dengan mereka di hari kiamat. Apa maksud bicara nanti kita jelaskan. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Untuk mereka ada azab yang pedih. 4. Tidak bicara, tidak melihat, tidak mensucikan diri dari dosa-dosa. Untuk mereka ada azab yang pedih. Rasulullah sebut ini salah samirar 3 kali diulang-ulang. 3 kali kata Abu Zar. Lalu Abu Zar menyelutuk, menyela. Khabu wa khasiru. Alangkah kecewanya dan merugi orang ini. Khabu, kecewa, lantaran gagal dan merugi dia orang ini. Manhum ya Rasulullah. Siapa orang-orang ya Rasulullah? 3 kelompok orang kau sial. Kata beliau menjawab al-musbil. Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kita tidak membahas ini. Wal mannan. Orang yang suka mannan, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian sedekah, bantuan, pertolongan. Yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan barang dagangnya dengan sumpah palsu. Babazo. 3 nih. Yang kita garis yang pertama al-mannan. Orang kalau al-mannan
4 diperolehnya, kan besar dosanya. Pertama, Allah tidak bicara. Ada yang memang tidak bicara betul, tidak digubris oleh Allah. Nanti di akhirat tak perlu asap. Yang kedua, Allah tidak akan bicara dengan mereka dengan bicara yang diredai. Bicara orang yang tidak diredai. La yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Sampai Yaman, saya ke rumahnya, ambu dua saja. Atau dicari itulah nuar. Kami semua ya Pak Lurah aku agak kita agak latu. La yanzuru ilaih. Nanti di akhirat tidak dilihat Allah dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayang. Wala zakihim, Allah tidak mensucikannya daripada dosa-dosa. Untuk mereka azab yang pedih. Syahadu Rasulullah. 3 kali Rasulullah menjawab al-mannan. Orang suka mengungkit, menyebut-nyebut pemberian, sedekah, bantuan, pertolongan segala macam. Jangan diungkit-ungkit, biasalah, tidak disapu nanti, tidak dicarinya nanti, tidak diangguknya nanti, tidak dibalihnya nanti, tidak datang kelamai ke rumah tidak bersalah. Dari janguknya nanti, dari silaunya nak ba'a. Jangan dihubung-hubung dengan pemberian. Kalau begitu ancamannya kan berat itu. Itu makanya Imam Qurtubi dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya menggolongkan dosa besar ini. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebut. Walaupun sudah lama. Saya suka baca apa? Dulu di rumah dan tinggal. Kini lah menjadi orang gadang, no. Pasti gadang palau dapat nak jadi. Bahkan diancam tidak masuk surga langsung. La yadkhulul jannah, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah dalam hadis dari Imam Nasai, Imam Ahmad dan lain, tidak akan masuk surga. Siapa? Al-Mannan. Tukang ungkit-ungkit, tukang sabui-sabui pemberian. Jadi alangkah beratnya, besarnya akibat bahaya dan balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Di samping membatalkan, menghalangi, tidak dapat meraih pahala balasan Allah, itu akhlak tercela. Dia mendapat ancaman keras, dosa besar, sekaligus mendapat 5. Kenapa 5? Allah tidak bicara, Allah tidak memandang, Allah tidak mensucikan. Untuk mereka yang pedih, tidak masuk surga langsung, tersangkut di neraka. Baralah mau tersangkut di neraka, tergantunglah. Dan karaja itu karaja orang munafik. Karena orang munafik lah yang ria. Orang munafik suka pamer. Ria anas, orang munafik. Barangkali itu kaji malam hari ini. Semoga berfaedah atau bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga, terhindar daripada sifat yang sedemikian itu. Karena kadang karena kurang ingat atau nak berilmu, ya tabacono, tasabui, tak kece anjo. Baru dah terlongsong tu, capeklah istighfar. Tapi bisa balik anda, pahalanya, ya entahlah. No barang lipu aku payah je balik. Lah tak delete. Undonya nak main, nak main. Jadi, pentingnya kita berilmu, pentingnya kita menambah keimanan, memantap amakoh. Karena tanpa sadar kadang-kadang ada nanusak taris yang malano.
Kalau kemenakan banyak kan orang ada kemenakan. Kalau bini kan orang aja dah. Sejaga di kau dan nabi alai. Segala macam kini lah turin kau buang sih. Lupa kau ya solat. Lupa kecayaan kulit. Jangan dibaca aja. Dan seterusnya. Atau sama soalan lain. Pokoknya jangan diungkit-ungkit. Jangan dibaca-baca, jangan disebut-sebut, jangan dibilang-bilang. Dan jangan keluarkan kata-kata yang menyakitkan si penerima. Itulah kajian kita. Ada yang ragu? Tak. Kenapa tanya oleh? Buat. Ada godok malam gini kok. Jadi supaya sudah isawak kan tertahan kena langsung pulang. Kerupuk. Kalau kerupuk bisa pulang langsung. No godok masalah. Tidak kami ungkit gitu. Biasa salah. Sekian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.